Selamat datang, kita akan bahas ini ya, cara menggadaikan sertifikat tanah di Penggadaian ya. Jadi nanti cairnya bisa di atas 100 juta. Oke, apa saja sih syaratnya dan bagaimana caranya ya? Nah, jadi di sini akan kita bahas detail ya teman-teman. Oke, langsung saja ya. Buat kamu yang punya tanah maupun rumah kan sama aja ya. Jadi ada tanah, ada bangunannya atau hanya tanahnya saja. Oke, jadi langsung saja kita akan bahas apa aja syaratnya. Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi syaratnya yang perlu teman-teman penuhi yaitu yang pertama, tentunya kamu berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun. Kemudian yang kedua, sertifikat tanah asli berupa SHM atau HGB. Lalu yang ketiga, fotokopi surat nikah atau cerai. Keempat, fotokopi KTP pemohon dan pasangan ya. Jadi kalau kamu suami istri itu harus ada dua fotokopi KTP-nya ya. Kemudian nomor 5, surat keterangan domisili jika ada. Nomor 6, fotokopi pajak bumi dan bangunan. Nomor 7, fotokopi izin mendirikan bangunan jika ada bangunannya di atas tanah tersebut ya teman-teman, seperti mungkin rumah. Itu pun kalau pinjamannya mau di atas 100 juta. Tapi kalau tidak di atas 100 juta itu nggak perlu ya IMB. Nah, nomor 8 yaitu surat keterangan usaha ya, khusus bagi pemohon yang menjalankan usaha kecil. Pastikan usahanya ini minimal sudah berjalan 1 tahun ya teman-teman. Nah, yang ke-9, bukti pendapatan rutin yaitu slip gaji 2 bulan bagi teman-teman yang statusnya karyawan tetap. Nah, ini silahkan teman-teman lengkapi terlebih dahulu ya, yang berupa fotokopi itu tadi sama surat keterangan ya, sama slip gaji kalau karyawan. Nah, kalau ini sudah kamu lengkapi, lalu cara mengajukannya bagaimana? Nah, teman-teman itu cari penggadaian yang emang jarak dari rumah atau tanah yang ingin kamu gadaikan itu paling dekat ya, maksimal itu 15 km. Kalau dalam perjalanan itu 1 jam ya, nggak lebih dari 1 jam. Jadi artinya masih dalam satu kecamatan itu ya, tidak sampai keluar kabupaten lah ya, itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, jadi kalau udah lengkap syaratnya ya teman-teman langsung aja datang ke penggadaian tadi yang terdekat. Lalu yang kedua, menyerahkan persyaratan kepada petugas. Yang ketiga, petugas melakukan verifikasi dokumen, domisili dan sertifikat yang dijadikan agunan tadi ya. Lalu yang keempat, nanti pihak penggadaian itu akan melakukan survei ya, survei ke rumahmu ataupun ke lokasi yang dijadikan gadaian tadi ya. Oke, lalu yang kelima, petugas nanti akan menentukan besaran pinjaman yang akan diberikan berdasarkan ini ya, gadaian itu tadi. Nah, nanti yang terakhir, dana pinjamannya dicairkan di outlet penggadaian maupun bisa juga sebenarnya di transfer ya teman-teman. Nah, jadi besaran untuk pinjamannya berapa? Nah, kisaran yang bisa teman-teman pinjam dengan sertifikat tanah itu 5 juta hingga 200 juta ya teman-teman, dan tenornya itu 12 bulan hingga 60 bulan atau 1 sampai 5 tahun. Nanti tinggal teman-teman pilih aja mau tenor berapa lama. Oke, jadi nanti teman-teman pastikan yang namanya sertifikat tanah itu harus atas namamu ya, atau atas nama pasanganmu. Jadi di sini suami istri dan masih satu kakak. Lah, kalau nama orang tua atau keluarga gimana? Itu nggak bisa teman-teman, harus balik nama ya. Jadi kalau nggak dibalik nama ya teman-teman nggak bisa. Oke, nah jadi pastikan itu ya teman-teman. Kalau mau pinjam, sekali lagi sertifikat harus atas nama sendiri atau pasangan. Yang kedua, lokasi yang digadaikan tidak jauh dari kantor cabang terdekat. Istilahnya maksimal 1 jam atau 15 km ya. Jadi jangan cari kantor penggadaian yang di luar kabupatenmu ya. Misalnya kamu domisilinya sekarang di kota A tapi tanahmu di kota B, tapi kamu mau mengajukannya di penggadaian kotamu tinggal. Padahal di kotamu tinggal itu tanahnya tidak di situ tapi di kota lain. Nah, itu ya maksudnya. Oke, gitu ya. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.